Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pertanyaan warahmatullahi. saya yang mengenai makanan haram dan halal tadi. Hmm. Eh, Contoh kasus saja ini Pak Ustadz. Semisal ini kejadian ya. Ya, ya. Kita sering diberi makanan, misalkan buah dari satu perusahaan catering di perusahaan. Apakah makanan tersebut itu halal bagi kita? Pada itu kan yang memberi itu kan dia mengambil dari. Terus pertanyaan yang kedua terkait dengan pemberian makanan, contohnya buah seperti itu. Sementara kita tidak pernah ke mes, ya selama ini tidak pernah ke mes, ya kan, untuk mengambil makanan. Apakah itu termasuk haram atau termasuk bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Halal atau haram ataukah haram gitu ya Pak ya, Pak Imam? Haram. Ya, Haram seperti atau itu. halal ya. Bingung. Iya. Jadi perkara ini kita bahas, ini kan sababiyah ya, sababiyah. Kehalalan secara sababiyah. Tapi kita bahas dulu makanan itu bisa menjadi halal ya. Makanan itu bisa menjadi halal manakala satu, wujudnya itu adalah barang yang halal. Artinya wujudnya itu memang bukan diharamkan oleh Allah. Yang kedua, cara pemperolehan itu sababiyah. Terus kemudian yang ketiga adalah hakul mal. Haknya harta itu sudah ditunaikan enggak? Ya, punya harta 100 juta tapi haknya harta belum ditunaikan, maka 100 juta jadi haram semuanya. 100 juta itu haknya apa? Adalah zakat. Ya, ketika tiga hal ini bisa dilakukan oleh seseorang, maka harta yang diperoleh seseorang itu atau makanan yang diperoleh seseorang itu menjadi halal. Ya, kita bahas kepada spesifik pertanyaan, yakni mengenai tentang makanan halal di perusahaan. Semisal ada satu PT tertentu yang menangani masalah catering, semisal Pangansari ya, misal Pangansari, ataukah PJP ya, PJP sebagai kontraktor daripada subkontraktor daripada PSU itu sendiri. Inti daripada semuanya itu adalah barang itu milik perusahaan, dan inti daripada milik perusahaan itu adalah harus sepengetahuan daripada aturan perusahaan itu sendiri. Sepengetahuan aturan perusahaan itu sendiri adalah sebagaimana ketetapan dari yang pemilik saham itu sendiri. Nah, pemilik saham itu sudah menserahkan semuanya itu kepada manajemen untuk pengaturan daripada makanan itu sendiri. Artinya gini, ketika seseorang itu mendapatkan satu gaji, pertama bonus, kedua ketika adalah job number, maka ini memiliki perbedaan masing-masing gaji, maka gaji itu boleh diterima dan itu menjadi hak daripada karyawan itu sendiri secara totalitas. Begitu juga dengan bonus ya, sesuai dengan kinerja dan lain sebagainya, maka orang itu akan mendapatkan bonus itu sendiri, PPA maupun lain sebagainya. Beda lagi dengan job number ya, maka job number itu kan dipakai nggak dipakai ya dianggarkan segitu. Di tiap-tiap departemen dianggarkan seperti itu job number. Artinya ketika kita dikasih jatah makan, semisal satu hari ya sekian ya, semisal ya sekian, terus kemudian nggak kita makan ya sudah, ya itu habis, ya sudah habis. Nah, di saat kita ini terus pulih khayal kita ini mikir, loh saya ini kan satu hari itu adalah satu makanan itu 21, semisal 6 US dollar, semisal nggih 6 kali 3 semisal gitu ya, 6 kali 3 sama dengan 18 US dollar, kalikan 10.000 wis 180 semisal ngoten, semisal gak mangan sedino, gak mangan rong dino ya, gak makan sampai 6 minggu, tak bikin aja cuti 62 ngambil barang itu semuanya. Ya enggak bisa seperti itu, karena aturannya bukan seperti itu. Makanan di perusahaan engkau makan sampai wareg nising gak apa-apa, halal, asalkan itu dimakan di perusahaan. Aturannya adalah seperti itu. Terserah kau makan kenyang, terus kemudian makan lagi terserah, asalkan itu di perusahaan. Kami juga pernah ragu ya, apakah makanan yang dikirim ke kami itu juga halal. Kami juga berapa tahun nggak makan juga sama ya, terus kemudian akhirnya dibilangin kalau selama itu dimakan di job set ya, karena sampean jangan jarang sekali ke tempat makanan ya, jarang sekali ke mess hall ya, maka makanan itu sudah halal karena kamu makan di situ. Yang diharamkan dari perusahaan itu adalah membawa pulang atau membawa ke timika ya, atau membawa ke timika ataukah membawa pulang, itu yang diharamkan oleh perusahaan. Adapun orang yang ngasih itu kan dia nggak punya hak, dia justru dolu sudah sesat, menyesatkan orang lain ya. Ini malah
mengharamkan tubuh orang lain, ini yang berbahaya orang seperti ini. Ya, setelah tahu seperti itu mekanisme daripada perusahaan, maka kita ikuti aturan daripada perusahaan itu sendiri. Ya, ya cuti yang bawa, nggak usah nggak usah bawa kerdus plat coklat lah. Ya, kerdus plat coklat lah ya. Ya, bahasane hadis itu adalah yakni yadkhulu, akan datang itu adalah toiron. Hati seseorang itu adalah katoir, seperti burung. Ya, sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yadkhulul jannatal aqwam. Dalam bahasa hadis itu yadkhulul jannata aqwam, akan bakal masuk ke dalam surganya Allah adalah kaum afidatuhum mislu afidatat tuir, yakni yang hatinya itu seperti hatinya burung. Ya. Terus Imam At-Tabrani itu menafsirkan daripada hati burung itu apa? Wala khubratan lahum fi umurid dunya, yang tidak terpengaruh dengan dunia. Ya. Kalau makanan itu halal, maka makanan itu dibawa ke ruhani, akhirat. Tapi kalau makanan itu adalah dibawa ke haram atau subhat, maka itu disebut dengan makanan dunia, ya, makanan yang akan bisa membinasakan dia saja. Lah, wala khubratan lahum fi umurid dunya. Burung itu kalau berangkat ya cari makanan, ya sudah, pulang ya sudah biasa, nggak pernah bungkus pakai laban, ya, nggak pernah bungkus pakai laban. Sudah rekening tok wis cukup, ya. Burung, ya, itu burung. Jadi setelah tahu seperti itu, ya kita lakukan apa yang dianjurkan, apa yang diperintahkan oleh perusahaan, ya kita ikuti sendiri. Ya, pulang nggak usah bawa buah, pulang nggak usah bawa susu, pulang nggak usah bawa itu makanan. Ya, kalau dikasih ya terima kasih, tapi ya nggak dibawa pulang. Artinya untuk nyenengke atine wong nang kono, tapi nanti ya dimakan di situ untuk orang-orang yang ada di job set. Tetap dikasihkan kepada orang-orang yang ada di job set. Ya. Enggak, itu haram, kan tersinggung tuh. Ya, nanti gimana gitu kan. Ya, caranya kan nggak enak tuh ya. Sistem pergaulan yang sudah mengakar itu kan juga harus bilatih aksan, ya, harus dengan yang bagus, ya, enggak boleh dengan yang kasar. Kalau kasar itu nanti kita enggak akan bisa berteman dengan bagus dan enggak akan bisa nasihati dengan betul. Ya, gitu Pak Imam, ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz pencerahannya. Sama-sama, ya, sama-sama. Assalamualaikum. Mengingatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Itu ada sudah ada yang ditanyakan, nggih? Sedikit aja Ustadz, makasih. Untuk yang haram dan halal tentang makanan, apakah apabila ini contohnya seperti kalau orang mau masuk pegawai negeri, kemudian masuknya itu nyogok, itu kan nggak hak ya. Jadi sampai umpamanya dapat jabatan itu karena sesuatu yang tidak baik gitu dengan cara menyogok. Kemudian dia bekerja, apakah gajinya itu akan menjadi haram seterusnya atau bagaimana? Karena itu diawali semua sebabnya oleh sesuatu yang tidak baik. Kalau nanti di belakangnya akan seterusnya itu akan menjadi tidak halal atau bagaimana, Ustaz? Bahasa sederhananya itu adalah sawah yang dibeli dengan barang yang haram, maka hasilnya akan haram gitu ya. Nih, kira-kira begitu, Ustaz. Yang gitu ya. Hasilnya akan haram, ya. Bahasa kasarnya itu adalah seperti itu. Ya, baik. Jadi gini, Pak. Ar-rasikh wal murtasikh finnar. Penyuap maupun yang disuap itu masuk neraka. Ya, ini kita ngomong hadisnya dulu, ya. Orang yang menyuap maupun yang disuap itu masuk neraka. Pertanyaannya Pak Firman. Ya, kita nggak ngomong di Indonesia ya. Mungkin ini di negeri mana gitu ya. Ya. Di negeri mana ya? UPTD Pak Firman, UPTD untuk membuat nomor NIS nomor induk siswa maupun NIPK itu orang yang menggunakan kejujuran Pak Firman sampai kelas 6 SD pun nggak akan dapat itu Pak Firman, nggak akan dapat seperti itu, iya. Dan itu bisa didapat itu ketika segala sesuatunya sudah prosedural. Artinya untuk secara kurikulum baik prota promes terus kemudian silabus dan sebagainya sudah kita serahkan semuanya. Terus kemudian dari struktur bangunan sudah jelas ya. Ini tapi kok nggak diasiasi sih? Ya, sampai 4 tahun untuk mendapatkan seperti itu. Akhirnya dikasih saran. Ini saya nggak ngomong perbuatannya siapa ya. Nanti kena hisab, nanti bahaya nanti ada yang banyak yang tahu, nanti hisab selesai sama malaikat ganti sama orang lagi ya. Jadi terus kemudian bikin bingung. Saran dari teman, nggak akan mungkin Pak, sama kalau gitu terus
dengan kejujuran itu bisa mendapatkan itu semuanya. Terus ya kalau ada pengawas ya dikasih amplop lah Pak ya, gitu kan ya. Akhirnya konsultasi, ya udahlah, pondok-pondok besar juga melakukan seperti itu ya, melakukan seperti itu. Artinya gini, sudahlah, kalau memang itu sudah berjalan seperti itu, dunianya adalah seperti itu. Kita ngomong dunia pendidikan, belum nanti dunia pengadilan ya, belum dunia pengadilan, justru lebih parah. Nanti ada di sekum ya, surat kuasa untuk membayar itu ada nanti model-model radius dan permainan daripada radius itu sendiri. Belum lagi permainan yang lain ya, banyak sekali. Lah ini kita ngomong sing pendidikan aja, yang mestinya sudah sangat halal mestinya itu. Terus dawuhnya Yai adalah cuman seperti ini toh. Ya kalau memang seperti ini, yang penting prosedural semuanya sudah tercapai, maka ngasih itu bukan namanya suap. Tapi kalau prosedural itu tidak dicapai, terus kemudian bisa tercapai dengan cara menyuap, maka ini disebutlah suap. Paham ya? Ya, oke. Kalau sudah paham, oke. Jadi kalau hidup suci-sucian, sifatul malaika, nggak punya sifatul syayatin. Secara perpolitikan dia harus punya ya, harus sifat khayal, yakni rekayasa untuk kebaikan loh ya, rekayasa untuk kebaikan. Ini semua siswa nggak akan bisa ini ya, dan mateng itu semua wali murid akan menghujat ini dan itu. Padahal semuanya sudah tercapai, semuanya aturan itu sudah dilaksanakan dengan bagus, persyaratan sudah komplit dan tidak ada unsur bohong ya. Terus kemudian dunia di bidang itu mengharuskan seperti itu ya. Atau ketika ada pelantikan kepala sekolah ya, kepala sekolah SD saja ya, itu harus membayar sekian itu untuk apa, kan gitu, nggak jelas. Lo mau dilantik nggak lah, ketika kita sudah golongan katakan 4B dengan prestasi ini dan itu ya, sudah persyaratan sudah layak, tinggal goalnya itu kok harus seperti ini ya, maka itu enggak apa-apa. Tapi kalau belum layak terus kemudian mengegulkan pakai satu hal suap ya, maka itu disebut dengan suap ya. Itu disebut dengan suap. Jadi paham gitu? Ya, paham gitu. Jadi itu perbedaan ya. Jadi di dunia yang seperti ini ya, khiyal kita ya, hailah kita ghosh, yang penting enggak ghosh ya. Hailah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Mengakali satu hal. Tapi kita enggak jahat ya. Kita enggak jahat. Kita untuk kebaikan semuanya. Dan kita jujur, nggak bohong kok ya, nggak bohong, kita nggak bohong. Tapi seperti dirampok aja ya Ustaz ya. Iya seperti dirampok, betul kalau nggak dikasih juga kan kita nggak bisa ngapain, kita tahu gimana ya wis, demi keselamatan, betul karena kita nggak melakukan hal yang buruk ya. Iya, coba kalau orang itu mengikuti aturan bos itu digunakan untuk apa ya, sedangkan untuk narik iuran kepada wali murid juga ada istilahnya komite itu ya, macam-macam jenisnya orang. Padahal kita juga jujur ya dengan apa adanya, tetapi ada aja namanya orang ya, sifatnya orang. Sedangkan bos juga dengan siswa yang sedikit itu tentunya bosnya sedikit, bos danya juga sedikit, bos reknya juga sedikit. Itu sudah setengah mati ya. Oleh karenanya dunia pendidikan itu luar biasa. Kalau dia sabar, betul-betul bijak ya. Bijak itu artinya menurunkan level sabar untuk turun sedikit, maka dia akan muncul sifat sabar dan bijak ya, hikmah ya. Marah, ghadab yang dikendalikan oleh hati itu namanya sabar dan bijak. Nah, kalau dia bisa bijak, enggak langsung kamu ini enggak boleh ya, dengan bijak dengan arif, maka dia akan bisa. Enggak akan ini uang ini harus ini. Sedangkan kebutuhan sekolah itu satu sekolah dengan sekolah lain berbeda ya. Satu sekolah lain dengan sekolah lain berbeda ya. Fasilitas untuk penunjangnya juga berbeda. Sedangkan diminta urunan nggak bisa, masa jurusnya guru itu adalah tok fathah to, ko fathah ko, ro fathah ro, ko fathah ko ya, to ro ko ya. Itu adalah ko fathah ko ya. Jadi jurusnya guru itu adalah toroko ya. Toroko. Jadi itu adalah jurus guru ngaji itu rata-rata torok ya. Rata-rata torok, nggak ada untung ya, nggak ada untung. Yang ada adalah mengeluarkan uang ya. Ya, kalau itu oleh karenanya ya, kiai-kiai dulu itu memang harus kaya ya, harus kaya untuk supaya tidak terkontaminasi dengan hal-hal seperti itu ya. Hal-hal seperti itu. Itu toroko. Dulu itu ya ada anak ngaji ya gitu ya, anak ngaji itu kalau
Kalau dulu di kampung ya, di kampung itu kalau 5.000 dinaikkan 7.000 gitu sudah ya demonya setengah mati ya. Menurunkan DPR ya, menurunkan presiden ya. Ya, demonya setengah mati itu. Dohir maupun batin ya, rasan-rasan maupun terang-terangan. Setengah mati ya. Sedangkan gaji guru itu setengah mati juga ya. Toroknya itu terlalu banyak ya. Terlalu banyak ya. Terlalu banyak lah. Seperti itu sudah ya udah, kalau nggak bisa disinggung seperti itu ya disinggung pakai ilmu aja ya. Ayo kita belajar menyambung ya, menyambung huruf hijaiyah ya. Ba fathah ba, ya fathah ya, ro fathah ro, bayar ro ya. Ya 2 bulan gak bayar ya. Wali muridnya pinter juga ya, tulis ya, jawabnya ini adalah tau fathah to, ro fathah ro, ko fathah ko, to ro ko ya. Gurune kurang ajar bales sih. Ma fathah ma ta fathata mim domamu matamu. Lah ya repot itu. Itu namanya guru yang nggak sabar. Guru yang nggak sabar dengan marah-marah itu juga nggak bagus. Juga nggak bagus ya. Juga nggak bagus ya. Jadi memang dunia seperti itu Pak Firman ya. Jadi pengelolaan hati yang penting adalah kejujuran di situ dan kebijaksanaan yang penting. Ya. Ya, kalau Ustaz kalau yang spesifik, kalau masuk pegawai negeri terus mamanya gitu ya, nyogok gitu kan, seperti membeli gitu, kemudian ada orang yang tersingkir karena itu, kemudian nah setelah itu dia berkarir di sana gitu, apakah gajinya itu jadi itu juga ikut hukum haram juga Ustaz? Ya kalau jawaban Yai kami seperti itu sih. Kalau memang itu adalah menyikut ya, namanya menyikut itu kan la dororo wala diro kan ya, membahayakan orang lain ya. Membahayakan orang lain ya, di situ ya enggak boleh. Ya enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Ya, rezekinya seperti itu ya tentunya sawah yang haram dibelinya ya hasilnya tentunya adalah haram ya, tentunya adalah haram. Sampai muridnya Sunan Kalijogo itu ya itu dulu kaya raya, adipati ya, terus kemudian kekayaannya itu merampas hartanya rakyat. Setelah belajar sama Sunan Kalijogo, dia meninggalkan kekayaan itu semuanya, langsung pergi ke Jabal Qat ya. Hidup dengan dirinya sendiri, sama istrinya juga mau hidup sama dirinya. Uang yang halal saja, yang dari keringatnya saja, 1 helai pakaian saja yang dipakai ya untuk hidup, dan akhirnya juga bisa hidup ya, dan sekarang menjadi wali yang sering dikunjungi oleh orang-orang ya, biasanya ke makom Jabal Qat ya. Itu adalah muridnya Sunan Kalijogo. Itu karena keharaman total ya, memang betul itu ya, ditinggalkan totalitas. Niku Pak Firman. Nggih. Terima kasih Ustaz. Nggih Pak Firman, nggih sama-sama.